Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 akan berakhir besok. Berdasarkan data BNPB, dalam sepekan terakhir PPKM level 4 ada kenaikan kasus harian mulai 3 Agustus lalu. Meski tidak signifikan, tapi angka kasus tambahan harian corona masih di atas angka 30 ribuan. Dan dilihat pada hari Minggu ini, kasus tambahan harian tertinggi dalam sepekan kemarin terjadi di hari Jumat lalu dengan angka kasus positif 39.532 kasus. Sementara itu di luar Pulau Jawa justru terjadi peningkatan kasus positif dan kematian. Lonjakan kasus positif corona di luar Pulau Jawa dan Bali menjadi perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi meminta lonjakan kasus tersebut direspon dengan cepat. Presiden Jokowi menyebut kenaikan kasus corona di luar Jawa dan Bali ini meningkat dalam 2 pekan terakhir. Apakah kemudian kebijakan PPKM level 4 ini diteruskan atau tidak? Mengingat masih tingginya angka kasus yang terjadi. Lalu bagaimana dengan nasib perekonomian negara, terutama nasib para pedagang UMKM yang sudah mati suri? Kami akan bahas tentunya pemirsa bersama para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio dan juga tergabung lewat daring. Kita akan menyoroti bersama pertimbangan-pertimbangan apa saja kemudian yang menjadi dasar pemerintah nanti untuk bisa melanjutkan ataupun memberhentikan PPKM level 3, level 4 di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian ada concern tadi yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa wilayah luar Jawa dan Bali ini kemudian juga mengalami peningkatan. Tidak cuma itu, malam hari ini kami juga akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana suara hati para pedagang, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan selama masa PPKM ini atau selama masa PPKM diberlakukan. Sudah hadir di samping saya Dr. Yusuf Kristianto yang juga merupakan ahli kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat selalu, Oke, Dokter? sehat selalu, alhamdulillah. Dan juga sudah bersama kita Bapak Ngadiran selaku Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ngadiran. Sehat selalu. Sehat selalu Pak. Baik, dan juga sudah bergabung bersama kita Ibu Mas Dalina Pane yang merupakan epidemiolog Satgas COVID-19 dan juga tentunya Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Mas Dalina Pane. Waalaikumsalam Mbak Putri, selamat malam Bapak-Bapak. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita ada Mbak Juwita Bahar, ini yang juga merupakan selebritis sekaligus pemilik kafe atau pemilik usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Juwita, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik, Mbak Juwita mungkin bisa cerita kepada kita, pemirsa juga ingin sekali mengetahui sebelum nanti kita akan dengarkan bagaimana kondisi sebenarnya kasus di sini. Kita ingin sekali menyoroti bagaimana kondisi perekonomian kita di masa PPKM ini diberlakukan. Mbak Juwita mungkin punya cerita apa yang dialami di usahanya, karena Mbak Juwita ini merupakan pemilik dari kafe ya Mbak ya? Iya benar banget. Baik Mbak, gimana Mbak? Apakah kafenya tetap buka saat ini? Kemudian juga masih ramai pengunjung nggak sih? Iya, alhamdulillah sih pas PPKM level 4 ini ada sedikitnya kelonggaran karena kita bisa dine in juga kan dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Lewat di atas jam itu kita bisa take away aja. Alhamdulillah sih. Artinya masih ramai ya Mbak ya? Pendapatan juga masih lancar seperti biasanya? Alhamdulillah. Untuk seperti biasanya sih enggak, pasti ada penurunan sih. Pasti ada penurunan, tapi ya alhamdulillah itu pas level 4 ini ada pemasukan yang lebih gitu. Baik, kemudian untuk karyawan-karyawan gimana Mbak Juwita di sana? Apakah juga masih tetap bekerja semuanya full hingga saat ini? Hingga saat ini sih ada yang di PHK sebagian juga gitu. Karena ya awal PPKM itu kan kita agak kurang income-nya gitu. Jadi kita ada pengurangan karyawan juga. Sebenarnya penurunan absennya ini seberapa besar sih Mbak Juwita? Penurunan penghasilannya di masa PPKM ini kalau dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya atau kemudian masa awal-awal pandemi? Lumayan banget, bisa 70% penurunannya. 70% penghasilan berkurang?
Penurunannya. Kemudian sudah berapa karyawan yang dirumahkan, di PHK hingga saat ini? Totalnya ada berapa? Kemudian sekarang jadi tinggal berapa? Ya pokoknya dari 100% jadi 50% doang gitu. Karena ya itu karena penurunan yang drastis banget 70% kita pengurangan omset, ya akhirnya kita PHK kan karyawannya. Baik, Mbak Juwita ini mungkin juga bisa berikan informasi, mungkin banyak sekali masyarakat yang ingin tahu lebih lanjut. Mbak Juwita ini sebenarnya usahanya apa sih? Aku buka kafe kecil-kecilan, namanya Kedai Mahoni, itu ada di daerah Jakarta Barat. Baik, Mbak Juwita, kemudian bagaimana upayanya untuk bertahan selama ini, selain tadi mengurangi karyawan? Sabar sih kayaknya, karena yang namanya juga kebijakan pemerintah ya, jadi kita mematuhi aja gitu ya, ya udah jalanin aja gitu. Baik, ya itu tadi adalah cerita dari Mbak Juwita Bahar yang memiliki usaha kafe, rumah makan ataupun kedai. Kalau Pak Ngadiran sendiri, Pak Ngadiran ini kan kami undang ke sini juga untuk bisa mewakili suara-suara rekan-rekan lainnya yang ada di asosiasi Bapak, di mana Bapak menjadi Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Bagaimana Pak para pedagang pasar selama masa PPKM ini? Ya, makasih. Selamat malam. Terutama teman-teman kami, ini bukan artinya direkayasa, tapi fakta lapangan yang dialami oleh teman-teman kami itu bukan hanya, kalau Mbak kita tadi kan penurunan 70%. Kalau di teman-teman kami memang pertama adalah yang jenis usahanya atau dagangnya kebutuhan dapur, istilahnya sembako atau untuk kebutuhan perut lah istilahnya, itu masih ada pembeli. Memang daya beli jauh turunnya. Daya beli memang jauh. Jauh dalam arti mungkin ada juga sebagian dengan online. Tapi kalau yang secara belanja offline itu jelas itu drop jauh. Untuk yang jenis jualan kebutuhan harian saja itu sudah lebih dari 60% turunnya. Tetapi yang jenis jualan lain itu bahkan bukan hanya 70 atau 80, bahkan pelaris 10% pun mungkin sudah bersyukur. Nah, jadi ini memang bagaimanapun juga kita memang juga harus mengapresiasi keinginan dan apapun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena ini demi kesehatan, demi rakyat juga. Hanya saja kami memang berharap betul bagaimana ke depan ini. Kami saat ini memang untuk bertahan hidup saja ya memang sangat berat ya. Belum lagi kondisi di pasar ini kan bukan karena pedagangnya saja. Kuli-kuli panggul yang ada di pasar itu sudah banyak yang istilahnya apa yang mau diangkat. Kalau ada diangkat berarti ada income, nggak ada diangkat apa income-nya. Jadi ini yang memang kemudian yang menjual juga, yang menjual katakanlah contoh pakaian khususnya yang jualan garment. Belum tentu sehari pelaris, belum tentu 2 hari pelaris. Boleh buka hanya untuk menghibur diri. Tetapi sekarang kalau tempo hari pemerintah menetapkan untuk jenis tertentu buka sampai jam 1, jenis katakanlah sembako sampai jam 3. Sekarang ditambah jam bukanya, ya alhamdulillah ditambah jam bukanya. Tetapi dengan jam buka ditambah, apakah larisnya akan dapat? Saya yakin tidak. Jadi bukan hanya yang ada di pasar tradisional, yang ada di ITC pun sekarang kan banyak justru ditutup kan. Belakangan ini ada boleh buka jamnya sampai katakanlah buka sampai jam 5. Ada satu sisi buka sampai lebih jam 7 atau jam 8. Tapi tetap sekondisi sekarang daya beli yang lemah. Baik Pak Ngadiran, nanti kita akan lanjutkan Pak Ngadiran. Karena tadi Pak Ngadiran sudah berkata sebenarnya adalah kenapa turun pendapatan para pedagang pasar bukan dari masa bekerjanya, masa dibukanya yang dibatasi, tapi lebih ke daya beli masyarakat. Nanti Pak kita akan lanjutkan lagi apa kemudian pesan dari Pak Ngadiran kepada pemerintah mungkin untuk bisa mempertimbangkan level ini atau PPKM level 4 ini dilanjutkan. Nanti juga minta tinjauan dari Dr. Yusuf dan juga Bu Mas Dalina Pani setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.